ditambahkan dengan yaitu tenaga kerja langsung dikalikan dengan 40% di 200 yaitu 80. Jadi 1.100 dikalikan 80 unit. Begitu juga biaya overhead pabrik 50 untuk biaya per unitnya dikalikan dengan 80 unit. Karena ingat tadi unit konversi BLT adalah tenaga kerja langsung yang dibebankan sehingga ekuivalen atau unit barang akhirnya akan sama tenaga kerja langsung overhead. Nah, hitung. Saya ketika formulasinya silakan dihitung sendiri-sendiri kalkulator. Saya belum ngitung soalnya. Bilang telurnya berapa banyak? Yang pertama apa yang kedua? Gak jelas kamu ngomong. Apa? Ketemu berapa? Iya, untuk BDP-nya. Udah ketemu? Ya. Jadi untuk produk untuk selesai atau unit yang diakui dalam proses adalah 532.000. Yap. Sehingga biaya produksinya 17.885.000 ditambahkan 530 sama dengan 1.417.000. Dipahami ya? Nanti itu akan saya kasih latihan seperti itu lagi yang kedua. Jadi siap-siap. Sama pengendalian persediaan. Tolong diingat-ingat cara akan banyak soal nanti. Tenang saja. Oke, kita beralih ke silakan dilihat. Tapi ingat, itu nanti kalian kerja baik karena akan saya nilai. Saya masukkan individu ya, individu. Saya akan kasih hari itu juga. Jadi kerjakannya jangan satu soal setengah jam seperti ini ya. Soalnya yang akan saya kasih nanti akan saya perbanyak akan UAS kan November. Pokoknya itulah atau 4 November. Alah, nanti lihat. Oke. Kita beralih ke produksi yang sebelah kanan yaitu ada 2 elemen. Bagaimana jika
ada 2 departemen, maka laporan produksinya akan saling seperti contohnya, yang pertama ada unit masukkan ke proses awal, katakan di sini proses terjadi di departemen A dan proses kedua terjadi di departemen B. Nah, untuk bahan baku utamanya, bahan mentahnya, otomatis akan diproses di departemen di sini 75.000 unit. Putus suaranya. Oh, sesama apa ya? Saya nggak ada apa-apa untuk isolasi. Nggak tahu. Suaranya kenapa putus-putus saya nggak tahu. Ini headphone-nya yang jelek. Maaf ya. Nah, didengar recordnya saja. Oke. Saya lanjutkan. Nah, jadi oke. 5.000 unit ini yang akan transfer atau selesai dikerjakan di departemen A dan akan di departemen B adalah 60.000 unit. Jadi ada 2 masalah. Pertama di sini dari departemen A berarti dia mentransfer ke departemen B 1000 unit. Baris selanjutnya laporan departemen B. Namanya akun diterima dari departemen A. Lihat di sini sama-sama 60.000 unit karena A mentransfer dan B ditransfer. A ini 60.000 ini merupakan selesai. Karena 60.000 unit ini yang nanti dikeluarkan transfer ke departemen B. Nah, untuk barang dalam proses akhirnya di 1000 unit dengan rincian penggunaan ini untuk departemen A ya. Dan untuk biaya konversinya persen. Nah, bagaimana sekarang lanjut ke departemen bagaimana departemen B setelah dia mendapat transfer kiriman dari departemen unit produksi, dia mendapatkan unit selesai 55.000 unit dan didapatkan barang dalam akhirnya sejumlah unit dengan penggunaan 30%. Di sini kenapa nggak ada bahan bakunya? Karena dia mengolah bahan baku dalam prosesnya. Dia hanya mengolah lagi barang yang setengah jadi dari departemen A, bukan bahan bakunya. Sehingga tidak bahan baku. Namun, nggak semua maksudnya nggak semua departemen atau lebih dari satu departemen tidak menggunakan bahan, karena ada departemen yang meskipun kiriman atau transferan unit departemen dia juga menggunakan bahan baku mentah, bahan mentah untuk produksinya. Jadi nggak hanya barang bahan di sini. Dalam kasus seperti itu, untuk barang dalam proses akhir departemen B nanti akan persentase untuk berapa yang akan sebagai selesai. Saya lanjutkan lagi. Nah, untuk rincian di sini sejumlah 300 juta rupiah tenaga kerjanya departemen A 171 rupiah dan untuk departemen B 161 juta 25 rupiah. Dilihat lagi saya katakan karena departemen B ini tidak menggunakan baku
untuk proses produksinya, ada satu prosentase, yang kedua biaya punya dia tidak ada. Oke, setelah biaya overhead pabrik sejumlah, untuk departemen A dia ada Rp65.800.000 dan departemen Rp81.360.000. Ini ada yang ditanyakan. Untuk rincian biayanya ini saya tanyakan tentang jawaban soal atau apa. Maksudnya unit biaya pada biaya produksi 2 departemen ini ada yang ditanyakan. Jika tidak, saya akan langsungkan untuk unit pada laporan biaya kedua ini. Jadi, departemen A 60.000 unit merupakan unit selesai dan 15.000 unit merupakan barang dalam akhir. Untuk departemen B 55.000 unit ini merupakan unit selesai dan 5.000 merupakan barang proses akhir. Sehingga untuk perhitungan unit ekuivalen pada departemen saya akan catat di sini, saya langsung untuk menghindari putus-putusan suara. Apa itu? Amburadul bahasanya. Unit ekuivalen biaya bahan baku sama dengan berapa unit selesainya, yaitu 60.000 tambah. Untuk departemen A, penggunaan bahan bakunya adalah 100%. Jadi 100% dikali akhirnya 15.000 unit. Jadi unit ekuivalen bahan baku dia ada 25.000 unit. Untuk unit ekuivalen biaya tenaga kerja langsung dan BOP sama dengan, ini masih departemen A ya, 60.000 unit ditambah prosen biaya konversinya ada persen, jadi di sini 4 kalikan 5.000. Jadi ekuivalen untuk biaya konversinya adalah 10.000 ditambah berapa? 6.000. Jadi totalnya 66.000. Bisa dipahami? Untuk departemen B, unit ekuivalen bahan bakunya sama dengan, di sini unit selesai untuk departemen B ada 55.000. Jadi 55 bahan bakunya di situ nggak ada. Jadi nggak usah di, karena bahan bakunya 0, langsung ke
biaya konversi.